Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah pertama untuk bumi. Dia juga merupakan manusia dan nenek moyang pertama bagi seluruh manusia bumi. Dalam sebuah riwayat yang dijelaskan di dalam kitab Kashful Ghaibiyah bahwa Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diberi anugerah umur oleh Allah yang sangat panjang, yaitu 1000 tahun. Nabi Adam diciptakan Allah hingga ia dimasukkan ke dalam surga terjadi pada hari Jumat, dan pada hari itu jugalah Nabi Adam dikeluarkan Allah dari surga untuk turun ke bumi disebabkan karena dosanya, yaitu pada hari Jumat. Terkait waktu dan hari diciptakannya Adam alaihissalam ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi bersabda, sebaik-baik hari yang terbit matahari di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga ia dikeluarkan dari surga. Selama Nabi Adam di bumi, beliau ditugaskan Allah untuk belajar menjalani kehidupan baru dan menjadi seorang nabi dan rasul bagi semua keturunan-keturunannya. Selama beliau hidup, jumlah keturunan Nabi Adam ketika itu sudah mencapai 1000 orang. Anak beliau bernama Qabil dan Habil adalah generasi pertamanya. Setiap hari Nabi Adam berdakwah kepada seluruh anak dan cucunya, mengajari mereka hidup, beragama, beribadah, berbuat baik, patuh kepada Allah, dan semua halnya yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Demikianlah seterusnya hingga beliau diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala pada usia yang sangat lama, yaitu 1000 tahun. Inilah sejarah singkat yang terjadi terhadap bapa dari semua manusia bumi saat beliau berada di bumi hingga beliau menghadap kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, ketika Nabi Adam wafat, bagaimanakah kondisi bumi saat itu? Apa yang terjadi? Siapakah Nabi dan Rasul pengganti Nabi Adam sebelum hadirnya Nabi Idris alaihi salam? Dan bagaimanakah kondisi sebenarnya keturunan dari Qabil, seorang anak Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya Habil? Berikut penjelasannya yang kami kutip dari kitab Badai'ud Dhuhur fi Waqa'id Dhuhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi sebagai berikut. Di dalam kitab itu dijelaskan, menurut riwayat Wahab bin Munabbih, beliau berkata, ketika Adam wafat, Syed baru berumur 400 tahun. Saat itu Nabi Adam telah memberikan kepadanya sebuah peti, lembaran wasiat, pedang dan kuda bernama Al-Maimun yang diturunkan dari surga. Apabila kuda ini meringkik, maka binatang lain di bumi menjawabnya dengan tasbih. Adam juga telah mewasiatkan kepadanya agar memerangi Qabil, maka Syed memerangi saudaranya Qabil. Ini adalah peperangan pertama yang terjadi di muka bumi di kalangan anak Nabi Adam alaihissalam. Syed, anak Adam, memenangkan peperangan ini, kemudian Qabil ditawan. Dalam keadaan demikian itu, Qabil berkata, "Wahai Syed, jagalah hubungan persaudaraan di antara kita." Syed pun berkata, "Untuk apa? Sedangkan kau tidak pernah menjaganya dan kau telah membunuh saudaramu Habil." Lalu Syed menangkapnya dan membelenggu tangannya di atas tengkuknya serta menjemurnya di bawah panas sinar matahari sampai mati.
Lalu anak-anaknya ingin menguburkannya. Tiba-tiba iblis datang dengan menyamar sebagai seorang malaikat dan berkata kepada mereka, "Janganlah kalian kuburkan dia di atas tanah." Kemudian iblis membawa 2 bokahan batu kristal dan melumbangi keduanya, lalu merintahkan mereka agar memasukkan Qabil ke dalam 2 batu kristal itu dan memberinya pakaian yang paling bagus serta melumuri badannya dengan ramuan-ramuan khusus sehingga badannya tidak mengering. Selanjutnya, iblis memerintahkan agar mereka meletakkannya pada sebuah rumah dan didudukkan di atas sebuah kursi dari emas. Kemudian ia memerintahkan pada orang yang baru masuk dan bersujud kepadanya dengan 3 kali sujud, dan memerintahkan pula agar mereka menjadikan hari itu sebagai hari raya pada setiap tahunnya dan berkumpul di sekelilingnya. Iblis mewakilkan pada badan Qabil satu syaitan sehingga ia dapat berbicara dengan mereka. Maka mereka pun bersujud kepadanya untuk beberapa waktu yang lama. Kemudian Syed pulang ke India dan memimpin mereka dengan adil dan benar. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih berkata, Hawa, istri Adam, meninggal pada masa anaknya yaitu Syed. Ia bertahan hidup hanya setahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Ia meninggal pada hari Jumat, yaitu pada hari ia dilahirkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Syed yaitu 50 suhuf atau lembaran wahyu. Nabi Syed adalah orang yang pertama berkata dengan menggunakan kata hikmah, juga orang pertama yang menggunakan transaksi dengan emas dan perak, serta yang mengadakan transaksi jual beli dan membuat timbangan dan ukuran. Ia juga orang pertama yang mengeluarkan barang-barang tambang dari dalam perut bumi. Kemudian Syed mempunyai anak laki-laki yang bernama Anusi. Menurut suatu riwayat, di kening Nabi Syed alaihi salam terdapat nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpindah dari Nabi Adam alaihi salam kepadanya. Tatkala anaknya Nabi Syed yaitu Anusi dilahirkan, cahaya itu berpindah ke keningnya. Syed pun mengetahui bahawa dirinya akan meninggal pada tahun itu juga dalam umur 900 tahun. Wahab bin Munabbih berkata, setelah Syed meninggal, ia digantikan oleh anaknya yaitu Anusi. Ia menerima wasiat dari Syed berupa peti, lembaran wasiat, suhuf dan cincin. Ia menjalani hidup ini dengan langkah yang terbaik dan memimpin manusia dengan kebenaran. Anusi menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai seorang anak. Ketika anak itu dilahirkan, cahaya yang ada dalam keningnya berpindah ke kening anaknya. Ia memberi nama anaknya dengan sebutan Qainan. Anak ini tetap dalam keadaan seperti itu sampai Anusi wafat. Ia menyerahkan peti serta suhuf kepada anaknya Qainan dan memberikan wasiat kepadanya serta mengangkatnya sebagai pemimpin setelah ia wafat. Wahab bin Munabbih meriwayatkan, setelah Qainan menggantikan ayahnya yaitu Anusi, ia memimpin manusia dengan adil dan mengukir sejarah kehidupan yang benar. Lalu ia menikah dengan seorang wanita bernama Atnuk dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika anak itu lahir, ia menamakannya dengan Mahyail dan cahaya kenabian pun berpindah ke dahinya. Qainan terserang penyakit yang mengantarkannya kepada kematian. Sebelum meninggal, ia menyerahkan peti dan suhuf kepada Mahyail dan berpesan agar dia menggantikannya setelah ia wafat nanti. Kemudian Mahyail meninggal, lalu cahaya kenabiannya berpindah ke anaknya yang bernama Yad. Setelah Yad meninggal, cahaya pun berpindah kepada anaknya bernama Akhnuk, yaitu nama lain dari Nabi Idris alaihi salam. Menurut Wahab bin Munabbih, Akhnuk tidak dinamakan dengan nama Idris kecuali karena ia sering mempelajari suhuf-suhuf peninggalan kakeknya. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Allah mengutus Nabi Idris alaihi salam kepada kaum Bani Qabil. Mereka itu adalah kaum yang menyembah berhala dan menyimpang dari agama tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kaum ini membuat 5 patung yang mereka sembah selain Allah. Patung-patung tersebut bernama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasar.
yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuturkan 30 suhuf kepadanya. Beliau tidak pernah berhenti membacanya baik malam maupun siang. Para malaikat pun berdatangan kepada Nabi Idris alaihi salam untuk bersalaman dengannya. Pada setiap harinya, amal ibadahnya diangkat dengan ukuran amal seluruh manusia sehingga para malaikat merasa heran dan iblis yang terlaknat pun merasa iri dan tidak pernah mendapatkan jalan untuk menggodanya. Kemudian riwayat daripada Wahab bin Munabbih, ia pernah berkata bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit saat berumur 365 tahun. Menurut Ibnul Jauzi, bahwa Nabi Idris dan Nabi Isa keduanya masih hidup di langit keempat. Ada kalanya mereka beribadah kepada Allah di langit dan ada kalanya mereka menikmati suasana surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebutkanlah di dalam Alkitab tentang Idris, sesungguhnya dia adalah seorang yang jujur, Nabi, dan mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Inilah sejarah singkat tentang bagaimanakah kondisi setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Dan tentu apa yang kita lihat dan dengar di sini hanyalah Allah yang lebih mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya. Semoga apa yang kami jelaskan di sini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.